Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar pengembang aplikasi permainan. Oke, pada materi 2.3 ini kita akan membahas lanjutan dari prototype 2 kemarin ya, di mana kita sudah membuat suatu desain game di mana ada beberapa binatang yang berjalan secara otomatis ke bawah, di mana kemudian nanti player kita di sini akan bergerak ke kiri dan kanan untuk memberikan makan kepada binatang-binatang ini. Nah, jadi dari hasil yang kita sudah buat dari unit 1 dan unit 2, di mana sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, setiap binatang ini yaitu berupa sapi, rusa, dan anjing sudah bergerak ke bawah dengan kecepatan yang berbeda. Nah, player kita sudah kita berikan statement if yang dimana membuat si karakternya nggak bisa lewat melebihi batas yang sudah kita berikan di sini. Oke. Nah, jadi pada unit 2.3 ini kita akan menambahkan suatu mekanik di mana nanti binatang-binatang ini akan muncul secara random dari atas ke bawah ya, yang dimana itu bisa kita handle dengan menggunakan keyboard ya. Jadi untuk uji coba saat ini kita menekan tombol S nanti, yang dimana setiap kali kita menekan tombol S akan muncul binatang secara random dari atas ke bawah. Nah, untuk mengimplementasikan hal ini kita akan menggunakan empty object ya. Empty object adalah objek primitif yang ada di Unity ya. Jadi dia memiliki sifat seperti game object lainnya, namun dia tidak memiliki bentuk ya. Jadi untuk membuat empty object kita langsung aja di hierarki klik kanan. Kemudian di situ ada create empty. Nah, secara default dia akan langsung bernama game object. Nah, kita bisa lihat dia memiliki informasi transformasi. Jadi ada sumbu X, Y, Z-nya dan kemudian memiliki komponen position, rotation, dan scale. Ya, untuk komponen transform. Nah, tapi secara render di game view dia nggak kelihatan ya. Jadi dia memang berfungsi untuk menyimpan mekanik-mekanik game. Jadi berupa script yang memang kita simpan untuk menangani beberapa hal mekanika game ya. Jadi di sini simpelnya fungsi dari game object empty object ini adalah untuk menyimpan mekanika spawning objeknya. Spawn artinya muncul gitu ya, kalau bisa dibilang. Jadi untuk memunculkan berbagai macam jenis binatang ini secara random ke dalam game kita. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah kasih nama. Jadi untuk merubah namanya klik kanan rename. Ya, kita kasih nama spawn manager. Oke, untuk game object kita bisa kasih spasi ya untuk penamaan, tapi untuk script jangan. Ya, langsung saja saya buat juga script dengan nama yang sama. Script, klik kanan, create C# script, spawn manager. Nggak boleh pakai spasi ya kalau untuk nama kelas. Oke, langsung aja spawn manager kita masukkan ke dalam komponen dari empty object spawn manager. Langsung aja seperti ini, klik drag ke dalam komponennya. Oke, setelah itu langsung aja kita buka script spawn manager. Nah, kemudian kita perlu membuat suatu variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu objek. Ya, kita tahu bahwa di sini si sapi, si rusa, dan si anjing ini merupakan game object. Dan kita tahu bahwa ada variabel dengan nama game object. Nah, kita nggak perlu start, jadi saya hapus. Jadi kita tinggal langsung aja buat public game object ya. Dan langsung aja kita beri nama animal ya. Nah, karena tadi saya bilang lebih dari satu, kita harus mendeklarasikannya sebagai array. Jadi kita pakai kurung kotak ya. Nah, ini secara otomatis dia akan langsung menjadi variable array untuk game object. Nah, kita balik ke spawn manager. Nah, di spawn manager akan muncul suatu variable animal tadi ya, dimana kita sudah deklarasikan dia sebagai variable array game object. Kalau saya klik ini drop down-nya, di situ kita bisa menentukan size dari array-nya. Kebetulan kita punya 3 binatang yang sudah kita buat jadi prefabs, jadi langsung aja size-nya kita isi 3. Oke, enter. Nah, ingat bahwa untuk array kita hitungannya bukan dari 1 ya. Kita ngitungnya dari elemen 0. Ya, elemen ke 0. Jadi 0, 1, 2 ya, untuk menyatakan array dari variabel game object. Jadi langsung aja untuk mengisi ini kita drag drop aja
jenis-jenis binatang ini. Saya drag drop animal cow, animal stag, dan juga dog beagle. Oke. Ini adalah array dari spawn manager kita, ya, array dari animal game object ya yang ada di script spawn manager. Oke, langsung aja. Sekarang kita akan membuat suatu kondisi ya, dimana kalau kita menekan keyboard ya, jika kita menekan keyboard maka di sini akan muncul binatang tepat pada posisi yang kita tentukan ya. Jadi ingat kemarin untuk membuat kondisi di mana kita ngecek suatu input ditekan, maka kita masukkan di sini if input dot get key down ya, get key down. Kemudian di sini key code dot, nah di sini kita akan pakai tombol S ya sebagai kondisi untuk memunculkan binatang. Jadi ingat kita fungsi untuk instansiasi adalah instantiate ya. Nah, di sini yang kita instansiasi apa gitu kan? Kita harus tahu dulu objek apa yang akan kita instansiasi. Mungkin sedikit untuk mengingat kemarin. Di sini ada instantiate yaitu objeknya, kemudian posisinya, kemudian rotasinya. Ya, jadi kita harus tahu informasi ini. Nah, di spawn manager kita langsung aja pertama animal ya. Nah, ingat bahwa ini adalah array. Jadi kita harus tahu dia indeks keberapa. Nah, jadi kita kan istilahnya nggak tahu nih ya. Kita ingin dia secara random. Tapi kita biar gampang dulu, kita langsung aja di sini kita buat suatu variable ya, variable integer aja nggak apa-apa, karena kita akan mengakses indeks dari array ya. Mungkin kalian paham istilah indeks ya. Indeks dari array menyatakan dia elemen keberapa ya. Animal index, di sini saya kasih nama animal index, variable dengan nama animal index. Kemudian di sini animal index ya. Jadi menyatakan si game object ya, variable array game object animal dan indeks keberapa dari array tersebut. Di sini masih merah karena saya ternyata salah buka kurung tutup kurung ya. Ini harusnya sebagai buka tutup kurung biasa. Oke, nah kemudian kita harus mengetahui informasi lokasi. Oke. Nah di sini informasi lokasinya kita nggak mau dari kita nggak mau lokasinya itu tepat dengan posisi empty. Yang kita inginkan adalah dia itu ada di posisi atas layar. Jadi kita coba aja kalkulasiin ya. Kira-kira posisi tepat di atas layar sini itu di mana? Jadi coba saya tarik sapinya ke belakang. Mungkin ini si cow-nya saya pilih dulu, kemudian saya tarik ke belakang. Kira-kira tepat di atas layar, mungkin posisinya adalah di Z20 lah. Ya, untuk posisi X dan Y-nya mungkin kita buat 00 dulu, nggak apa-apa. Ya. Jadi kita tempatkan posisinya new vector 3. Ya. X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya ada di 20. Kemudian untuk rotasinya kita pakai rotasi bawaan dari objeknya aja. Jadi di sini saya kasih nama animal index dot transform dot rotation, seperti itu kira-kira. Oke. Jadi di sini intinya adalah fungsinya menginstansiasi objek ya, objek array animal yang berada di indeks animal index pada posisi 0020 pada bidang kartesian kita. Kemudian dia akan mengakses rotasinya juga. Oke, nah saya kembali lagi ke script spawn manager. Di sini akan ada secara default animal indexnya itu jadi 0 ya. Secara default pada saat kita tidak
tidak memberikan nilai ya suatu variabel, maka dia akan secara otomatis bernilai 0. Jadi kalau saya klik play sekarang ya, saya pencet A, D, sekarang kalau saya pencet S akan muncul sapi tepat di 0, 0, 20 ya. Kalau saya rubah animal indexnya jadi 1, pencet S lagi, nah sekarang yang keluar adalah rusa ya. Saya pencet S terus. Oke, kalau saya pencet kasih animal index 2, sekarang yang keluar adalah anjing ya. Oke, ini kayaknya si anjing jalannya gede, cepet banget ya, padahal dia jalan gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, intinya sekarang kita bisa pahami bahwa instantiate animal index new vector 30020. Kemudian di sini animal index transform rotation akan menunjukkan apa yang kita inginkan ya. Namun di sini masih monoton banget ya. Kita nggak pingin, istilahnya kita yang menentukan ini, kita ingin dia secara random nongol gitu ya. Jadi kita akan buat suatu variabel lokal ya. Itu variabel yang hanya bisa diakses oleh suatu method. Ya, jadi kalau kita deklarasikan suatu variabel di luar istilahnya di dalam kelas, dia bisa diakses oleh semua method. Namun hal ini kita nggak inginkan. Jadi yang kita inginkan adalah dia hanya bisa diakses di dalam method itu saja. Nah, oleh karena itu kita deklarasikan variabelnya jangan sebagai public dan juga jangan di luar method tersebut. Jadi kita hanya ingin method itu saja yang bisa mengakses variabel tersebut. Jadi di sini saya akan buat variabelnya dengan nama sama animal index, tapi di dalam metode tersebut saja. Nah, saya akan menambahkan suatu function baru yaitu dengan nama random.range ya. Nah, random.range ini kalau kalian lihat di sini penjelasannya, return a random integer number between min inclusive and max exclusive. Jadi, kalau kita mendeklarasikan suatu function random.range pada suatu variable integer, maka dia akan batas bawahnya adalah inklusif ya, dan batas atasnya adalah eksklusif. Ya, dalam artian di sini kita butuh mengakses indeks 0, 1 dan 2 ya. Jadi kita butuh mengakses 0, 1 dan 2 tanpa mengakses nilai 3. Karena ingat bahwa walaupun kita menyatakan jumlah game object animalnya ada 3, tapi tetap kita nggak boleh mengakses indeks ketiga karena itu adalah out of range jatuhnya ya. Jadi array kita cuma ada 0, indeks 1 dan indeks 2 ya. Pada saat kita akses indeks 3 dia akan dianggap out of range error ya. Jadi itu bisa dianggap error oleh si Visual Studio-nya. Jadi di sini simple aja untuk integer karena kita tahu bahwa indeks awalnya adalah 0. Tapi terkadang mungkin kita nanti ingin menentukan dia binatang yang di sini itu lebih dari 3. Bisa jadi nanti kalian mungkin nambahin 4, 5, 6, 7 gitu ya. Yang misalnya kalau kita rubah terus secara manual kan bakal repot ya. Kita bisa mengakses jumlah dari suatu array dengan cara seperti ini, yaitu animal.length ya. Jadi dengan menggunakan animal.length ini kita bisa mengetahui panjang dari suatu array ya. Dan ingat bahwa karena ini integer, jadi si length-nya ini eksklusif, yaitu di luar dari yang kita akses. Ingat, animal index equal random.range 0 batas minimum dan batas maksimum yang eksklusif. Jadi yang kita akses randomnya bisa 0, 1 dan 2 saja. Nah, kemudian di sini jadi animal index di sini bakal berubah ya. Bakal berubah terus. Ya, animal indexnya bakal berubah terus karena nilai animal index dari variabel ini bersifat lokal di dalam method update. Jadi dia bakal diupdate terus. Ya, dan sehingga ini juga kita nggak butuhkan. Jadi saya komen dulu biar ini nggak masuk. Kita coba sekarang. Kalau saya klik play, kemudian sekarang saya pencet S berkali-kali. Oke, binatangnya berbeda-beda ya. Terkadang sapi, terkadang rusa, terkadang anjing gitu ya. Nah, kelihatan sih.
Ya, intinya ini dengan menekan tombol S tadi, sekarang hasilnya random. Oke. Nah, metode selanjutnya atau istilah mekanika selanjutnya yang ingin kita terapkan adalah kita ingin dia spawnnya nggak di satu titik, nggak hanya di sumbu X aja, ya. Jadi di sini pun kita juga harus ngebuat suatu variabel yang menyatakan posisi Z-nya juga. Ya, jadi nggak bagus kita bilang 0, 0, 20 seperti ini, apalagi kita mengetahui bahwa ini adalah istilahnya ini adalah posisi sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kita ketahui sumbu Z-nya 20, jadi kita buatin aja langsung di sini float spawn post Z gitu ya. Langsung aja nilainya 20. Oke. Nah, karena posisinya static untuk spawn position Z, jadi langsung aja di sini saya ganti spawn post Z. Nah, kemudian kita akan ngecek untuk spawn position X-nya ya. Jadi ini si sapi saya coba geser-geser lagi. Kalau saya geser ke kiri, ini minimum sekitar min 20 bisa sih, atau 20 atau minus 21 deh gitu ya. Kemudian yang paling kanan juga plus 21. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini langsung aja. Jadi kita buat suatu variabel untuk menyimpan informasi tadi ya. Jadi float dengan informasi float min spawn post X dan juga float max spawn post X. Jadi ada minimum, ada maksimum. Kalau untuk minimumnya tadi kita kasih nilai minus 21 dan maksimumnya adalah plus 21. Nah, kemudian di sini kita juga buat suatu random range gitu ya. Bisa aja kita buat random range-nya langsung di sini. Ingat ini sumbu X, jadi kita langsung aja random.range ya. Oke. Nah, di sini sedikit berbeda ya. Kalau untuk float, tadi kan ini random range-nya untuk integer, sedangkan ini random range-nya untuk float. Kalau untuk float itu dia inklusif, minimum dan maksimumnya keduanya inklusif ya. Di sini kalian bisa baca return a random float number between min inclusive and max inclusive. Jadi nilai maksimum yang ada pada random.range untuk variable float juga akan termasuk dalam hitungan range-nya. Jadi di sini min spawn post X ya, koma max spawn post X. Oke, jadi sekarang kita memiliki positioning yang berbeda ya. Istilahnya seharusnya dengan menggunakan fungsi random.range dengan minimum spawn post X dan max spawn post X ini akan membuat nilai dari posisi posisi X akan random. Ya, spawn post Z nggak perlu random ya, karena kita ingin dia tetap post dari posisi atas. Dan untuk Y, dia tetap menyentuh tanah, jadi kita nggak perlu rubah dia untuk nilai 0 ini. Tapi kalau kalian mau buat variabelnya juga boleh aja sih, spawn post Y misalnya gitu ya, kita kasih nilai 0 di sini biar lebih rapi. Terus saya kasih spawn post Y, siapa tahu nanti mungkin mau binatangnya terbang gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Oke, langsung aja saya save. Kemudian sekarang kalau saya klik play, sekarang kalau saya pencet S, kalian bisa lihat di situ binatangnya muncul dari posisi yang berbeda-beda. Sebenarnya saya pencet S dan dia akan muncul terus-menerus dari posisi yang nggak pernah sama. Ya mungkin bisa aja sama kalau kebetulan ya. Cuma di sini kalian bisa lihat binatangnya ramai banget ya. Setiap kali saya pencet S akan spawn baru dan binatangnya berbeda-beda, spawnnya pun dari posisi yang berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, setelah kita menentukan hal ini semua, mungkin kita buat suatu komentari sedikit biar jelas untuk memunculkan hewan dari posisi atas layar permainan secara random gitu. Boleh aja sih. Oke, setelah itu
kita buat layarnya jadi ortografik ya, karena ini gamenya top down. Mungkin kalian bisa lihat ya, posisi sapinya pas banget atas bawah, tapi posisi yang rada kiri si rusa rada miring, kelihatannya si anjingnya pun rada miring ya. Jadi sebenarnya nggak masalah sih kalau kalian memang mau membuat gamenya perspektif, tapi di sini biar lebih tepat sesuai dengan yang kita inginkan, kita buat layarnya jadi ortografik ya. Jadi kita akses main kamera, kemudian saya rubah menjadi ortografik seperti itu. Jadi sekarang setiap binatang memiliki bentuk yang sama walaupun posisinya berbeda. Nah, kemudian di sini biar lebih rapi karena kita sudah buat jadi prefab untuk binatang-binatang ini dan juga si makanannya. Jadi saya hapus aja untuk 4 ya, untuk 3 binatang dan 1 makanan yang ada di hierarki. Jadi nggak otomatis ada di dalam. Oke, seperti itu. Sekarang kalau saya klik play, ini kosong, saya pencet S, muncul ya. Seharusnya nanti kalau saya kasih makanan, mereka akan makan dan berhenti ya. Dan istilahnya ini target dari gameplay kita. Jadi setiap ada yang lari ke bawah, kemudian kita kasih makan, ini akan menambah skor kita. Tapi sekarang belum ada collisionnya ya. Itu akan kita bahas pada pertemuan 2.4. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.